Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari kami dari gereja masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro Surakarta. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi dan menyelamatkan kita dan melindungi sepanjang hari kerja kita sampai tiba di sore hari ini. Dan pada saat ini kita bertemu dalam renungan atau ringkasan sekolah sahabat dari kami dari gereja masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba pada sore hari ini. Dan kami berkumpul di rumah kami masing-masing dengan suatu sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Bapa. Hadirlah dan berkati kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti pelajaran ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Jamah hati dan pikiran kami Bapa melalui Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, supaya kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita sepanjang satu minggu ini adalah hidup untuk memuji. Dan kebetulan pada saat ini kita akan membahas mengenai pelajaran di hari Senin, berdoa di tembok. Kita tahu bangsa Israel waktu itu mengelilingi tembok Jeriko selama 6 hari. Dan di dalam mengelilingi itu mereka bernyanyi, bersukacita, bergembira dan mengelilingi. Dan pada saat hari ke-7 mereka mengucapkan sorak-sorai dan meruntuhkan tembok itu. Dikatakan di sini kalau kita baca di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 5 sampai 15 dikatakan apa? Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Jeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kalau kita lanjutkan lagi di dalam Yosua 6 ayat 20 dikatakan di sini. Yosua 6:20 dikatakan apa? Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sesuatu hal yang tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Mengecat sampai di sudut. Bayangkan mengecat lantai sebuah ruangan, tetapi kemudian menyadari bahwa Anda telah berakhir di sudut dan tidak bisa keluar kecuali dengan berjalan di atas cat basah. Anda harus diam di sana sampai kering. Terkadang iman kita tampaknya membuat kita terpojok. Kita sampai pada suatu situasi dan seperti cat basah di lantai, iman kita menjebak kita. Kita melihat situasinya dan apakah kita harus menolak Allah, iman, dan segala sesuatu yang kita percaya, atau iman kita memaksa kita untuk percaya pada apa yang tampaknya mustahil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan mengakui Allah Bapa kita dan Roh Kudus yang mengurapi dan memberikan hikmat kepada kita, kita harus tetap teguh dengan iman kita, apapun situasi dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah membuat orang Israel terpojok. Setelah mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun, Allah tidak memimpin umatnya ke padang rumput yang kosong dan damai. Allah membawa mereka ke salah satu kota dengan benteng yang paling kuat di seluruh wilayah. Kemudian mereka harus berjalan mengelilingi Jeriko dalam keheningan selama 6 hari. Pada hari ke-7 Allah menyuruh mereka untuk bersorak, dan sorakan itu bersama dengan trompet
akan membawa kemenangan. Suatu hal yang memang kita tidak duga. Dan kalau secara pikiran kita manusia, itu mustahil terjadi. Allah hanya menyuruh bangsa itu mengelilingi dalam keadaan hening. Dan pada hari yang terakhir, pada hari yang ketujuh, Allah menyuruh mereka bersorak dan bersorak itu bersama dengan trompet akan membawa kemenangan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bersorak dengan keras tidak akan menimbulkan getaran hingga memicu dinding runtuh. Ketika Allah memanggil orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama seperti yang ditulis Daud dalam Mazmur 66. Dikatakan di sini Mazmur 66, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Sorakan ini adalah pujian. Setelah 6 hari melihat tembok besar itu, mereka pasti menyimpulkan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menghancurkannya sendiri. Ketika Allah hampir melakukan sesuatu yang harus yang baru dalam hidup kita, Dia mungkin membawa kita ke Jeriko, karena Dia mungkin perlu mengajari kita bahwa kekuatan untuk menang tidak datang dari kekuatan dan strategi kita sendiri. Semua yang kita butuhkan berasal dari luar diri kita sendiri. Jadi apapun yang ada di depan kita, tidak peduli betapa sulit kelihatannya, peran kita adalah memuji Allah. Sumber dari segala yang kita butuhkan ini adalah iman dalam tindakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang patut kita rasakan dari bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk selalu yakin dan percaya, dan iman kita akan menguatkan kita. Yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kita, menyertai kita sesulit apapun hidup kita. Melalui pelajaran dan renungan di sore hari ini, sehingga ini untuk menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesuai dengan judulnya, hidup untuk memuji. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang malam dan di sepanjang hari kerja kita. Tuhan memberkati. Amin.